Mbak Sri, aku 1 menit aja. Sebenarnya udah penegasan aja sih dari yang tadi tips memilih tips olahraga di bulan puasa. Dari Mbak Sri apa cukup pendek aja dan singkat aja. Sebenarnya tadi udah, cuman ini mau aja. Aku olahraganya pilihnya Zumba karena bla bla bla. Terus aku milihnya jam 5 karena bla 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 gitu. Ya, sering. Oke. Ya. Dan aku cukup sekian menit aja untuk olahraganya. Iya. Oke, cek. Ya. Ya, olahragaku Zumba. Jadi aku Zumba juga bukan yang high impact, yang low impact. Jadi dicari gerakan yang benar-benar tidak high impact karena dan juga berolahraganya udah sedikit menjelang buka karena kalau ada penelitian dari negara apa tadi? Bukan. Tunisia ya. Dari negara Tunisia itu kalau kita puasa terus melakukan aktivitas fisik itu bagus sekali untuk badan kita. Nah makanya kalau olahraganya pagi udah pasti haus, siang itu masa kritis banget tuh. Jadi menjelang sore hari yang semangat, aduh bentar lagi buka. Nah jadi mungkin aku sekitar 45 menit sebelum buka, 30 menit dulu, kemudian 15 menit menyiapkan buka puasa gitu. Jadi 30 menit cukup untuk yang low impact berzumba menjelang buka puasa gitu. Nah, sebenarnya waktu berpuasa ini justru waktu yang bagus untuk orang yang mau sehat. Karena yang males nih terutama yang geng selonjoran, geng mager, geng rebahan ya. Itu rugi loh kalau nggak olahraga. Karena apa? Karena sebenarnya satu udah dibantu sama kita berpuasa sehingga asupan makanannya kita berkurang, udah pasti kecil. Nah, pembakaran kita juga lebih bagus sebenarnya karena dibantu sama puasa sehingga kalau pengen menjalankan diet atau yang ideal justru waktunya bergerak di bulan puasa sedikit aja 30 menit cari olahraga yang paling kamu sukai yang paling apa misalnya kalau Zumba mungkin ada yang aduh Mbak Asri nggak bisa joget atau apa mungkin bisa jalan atau lari gitu pokoknya kalau bisa berolahraga di bulan puasa memaksimalkan diet banget ya. Ketiga banyak teman, keempat bisa cari duit, job-jobnya lumayan, ya kan? Merelakan titel artis dangdutnya terus Gak apa-apa, karena titel aku sebagai artis penyanyi dangdut itu kan bisa bersinambungan dengan olahraga. Karena aku biasanya diundang olahraga dulu, habis itu nyanyi. Jadi mereka udah nggak pusing, sepaket gitu. Oh Mbak Lisa nyanyi juga kan? Ya udah sekalian aja paketin. Ya udah lumayan ya say. Kabarnya udah. juga Oke. ini kayak menurunkan bakat juga ke anak untuk meneruskan Zumba ini kayak. Menurunkan bakat, alhamdulillah. Kalau Zumba enggak, karena dia kayaknya anti sama Zumba. Karena dia bilang Zumba itu buat mama-mama, kalau enggak ya. Namanya anak Gen Z ya, jadi pikiran dia lebih baik gue nyari dance yang lain. Jadi beda aliran, tapi dia pinter dance juga. Gitu. Tapi kalau bayarannya Kak lebih besar Zumba atau entertain atau nyanyi gimana? Tapi akhirnya waktu itu sempat mikir bisa nggak ya nih gue hidup di Zumba nih gitu. Bisa dong. Waktu itu awal mulanya. Oh awal mulanya karena aku hobi, aku tuh pakai hati karena aku tuh nggak pernah berpikiranku nggak pernah yang muluk-muluk. Aduh gue nanti gimana nyari duitnya gini-gini, gue nggak jadi penyanyi dangdut lagi. Aku nggak pikir ke sana karena aku ngerasa olahraga yang aku gelutin yang sekarang karena aku memang seneng. Karena aku hobi, aku seneng, makanya aku dalemin sampai aku jadi brand ambassador tahun 2017. Lama ya saya udah 5 tahun. Udah berapa tahun sekarang? 17 sama 17 ya? 16 ya? 16 tahun. Enggak, 2017. Iya. Enggak kan dari 2018. Sorry. 2000 emang iya? 2017 ya? Iya 2017 Mas. 7 tahun sampai sekarang masih dipercaya alhamdulillah. Anak tertarik ke dunia entertain kan? Anak iya udah nyanyi kan? Dia nyanyi, dia mau kuliah di London. Insya Allah. Dibuat nyanyinya
gitu. Kak Liza tadi sempat menyinggung soal suami suruh jaga keseksian, emang sempat komplain Kak? Enggak ada komplain, enggak, dia akunya aja yang concern banget sama kesehatan. Ya penampilan buat perempuan nomor satu. Kalau perempuan bisa jaga badan, bisa jaga diri, bisa jaga kesehatan, insya Allah awet muda, panjang umur, ya yang maunya sih panjang umur ya, kan umur kita nggak ada yang tahu. Intinya sebagai perempuan itu harus aware dengan apa yang kita lakukan, karena suami itu kan ya ngerti ya, bukan berarti kita tahu suami diambil orang ya, kan pelakor banyak emang sih, cuman maksudnya enggak, kita menjaga banget hubungan suami istri itu harus tetap harmonis, bagus, dan kita jaga diri kita juga dengan kita ya apa yang kita punya. Suami sempat minta kayak udah segini aja atau mungkin Dia nggak suka aku kurus aja pokoknya. takut kurus. Dia nggak suka aku kurusan. Kenapa emang? Ih nggak bagus, karena dia ngerasa kayak udah cukup segini udah ideal. Kalisa tadi sedikit penegasan tadi tips. Ini banyak gimana? Ini 1 menit Iya. aja. Tips untuk olahraga di bulan puasa. Tadi panjang banget, jadi kan aku kena durasi. Untuk penegasan aja. Penegasan, oke. Tips untuk olahraga di bulan puasa. Yang pertama adalah jaga makanan-makanan kalian, jangan sampai kebablasan makan yang manis-manis terlalu banyak. Hindari banyak makan tepung. Olahraga dilakukan 1 jam sebelum buka puasa atau setelah tarawih, tapi nggak usah banyak-banyak. Maksimal 15 sampai 30 menit udah paling maksimal, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu sampai 1 jam. Kalau emang kuat, sok silahkan. Tapi kalau aku intensitas olahraga seminggu 3 kali, tapi sedikit-sedikit tapi banyak gitu. Jadi jenis olahraganya selain zumba, boleh zumba yang ringan-ringan. Kalau emang nggak mau yang cardio high impact, yang ringan-ringan kayak tadi aku udah kasih tips. Boleh yang stretching yang tadi itu jangan sampai ketinggalan. Nggak lagi nggak olahraga itu harus dilakuin. Itu ritual yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Terima kasih.